Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agustin Faroza. Saya dari jurusan Syariah dan Ekonomi Islam, Prodi Siasat Syariah semester 3. Baiklah, saya akan menjelaskan sedikit tentang peradilan anak. Anak merupakan generasi penerus bangsa karena anak mempunyai peran penting dalam memimpin generasi penerus. Maka dari itu, anak sangat rawan dalam proses pertumbuhannya. Seringkali anak terpengaruh oleh faktor lingkungan di mana ia berkumpul atau bergaul. Jika lingkungan itu jahat, maka anak bisa menjadi jahat. Jika lingkungan itu baik, maka anak bisa menjadi baik. Itu semua tergantung anak. Hal ini membuat ada banyak anak yang bersangkutan dengan hukum, baik itu sebagai korban maupun sebagai pelaku tindak pidana. Pelaku tindak pidana harus tetap dilindungi dan diperhatikan oleh ahli hukum, supaya hak-haknya tidak mengganggu atau bahkan merusak masa pertumbuhannya. Sistem peradilan anak. Peradilan anak itu sendiri merupakan proses penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum, mulai dari proses penyelidikan sampai proses pendampingan setelah menjalani pidana. Untuk mewujudkan kesejahteraan anak pelaku tindak pidana, sebaiknya dihindari keterlibatan anak dalam proses peradilan pidana anak, apalagi sampai menjatuhkan hukuman pidana penjara kepada anak, karena itu bisa membuat dampak negatif pada anak, yaitu adanya kecenderungan terhadap anak yang dapat merugikan perkembangan jiwa anak di masa mendatang. Penyelesaian perkara pidana anak dari proses peradilan pidana ke proses luar peradilan disebut diversi. Diversi itu sendiri sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak. Akan tetapi, Undang-Undang Peradilan Anak berlaku efektif pada tahun 2014. Bahwasanya, diversi hanya dapat dilakukan pada anak yang usianya 12 sampai 18 tahun dan baru pertama kali melakukan tindak pidana. Adapun tujuan dari peradilan anak bukanlah ditujukan pada penghukumnya, akan tetapi perbaikan terhadap kondisi pemeliharaan dan perlindungannya anak serta pencegahan pengurangan tindak pengadilan yang konstitutif. Sekian dari penjelasan saya. Apabila ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.